Dulu waktu itu gue inget banget, gue kan punya sahabat perempuan dari SD sampai sekarang. Ya sekitar udah 10 tahunan lah. Jujur gue suka sama sahabat gue ini. Mau diungkapkan gak bisa, takut persahabatan gue sama dia bakal rusak kalau diungkapkan. Jadi gue memilih untuk memendam perasaan ini. Gue adalah seorang fotografer dan sahabat gue ini penulis. Ada satu momen sahabat gue minta difotoin di studio untuk profilnya dia. Soalnya dia mau menyerahkan naskah tulisannya ke salah satu perusahaan ternama. Saat dia datang ke studio gue fotoin lah dia sampai banyak teks. Saat gue motoin dia, gue terpana atas kecantikannya sahabat gue ini. Sumpah dia cantik banget cuy. Setelah selesai motoin dia, sahabat gue ini pamit ke gue mau menyerahkan naskahnya. Gue bilang ayo gue anterin. Di situ gue anterin lah dia. Pas sampainya di tempat perusahaannya, gue bilang ntar kalau sudah pulang kabarin gue ya. Setelah 1 jam kemudian sahabat gue ini nggak ada telepon karena gue khawatir, langsung aja gue datengin dia. Nggak jauh dari perusahaan yang tadi, gue ngeliat sahabat gue ini berduaan ngopi di kafe sama cowok. Jadi di situ gue langsung balik aja ke studio foto. Nah terus sahabat gue ini datanglah ke studio foto gue. Dia kesenangan banget. Ternyata naskahnya diterima. Terus kata dia, tahu nggak? Gue suka banget sama produsernya. Dia ganteng banget. Tadi gue diajak ngopi sama dia. Gue cuma bisa bilang wah selamat ya. Padahal dalam hati gue sakit sih. Sejak saat itu gue udah jarang ketemu sama dia. Dan tiba-tiba dia nelpon gue, katanya orang tuanya balik ke kampung dan meminta gue untuk tinggal bersama selama orang tua di kampung. Awalnya gue menolak, tapi dia malah datang ke studio gue dan menunjukkan muka imutnya. Wah gue nggak bisa nih kalau dia sudah begitu. Tapi tetap gue tolak sampai dia marah sama gue dan meninggalkan gue di studio begitu aja. Dari kejauhan gue melihat dia terlihat murung sambil berjalan pulang. Dan gak lama gue ke rumahnya membawa koper. Gue ketoklah pintunya dia. Terus kata dia, ngapain kesini? Tadi katanya nggak mau nginep di sini. Gue langsung masuk aja terobos rumahnya karena gue malas banget dengerin dia ngomel. Gue kaget banget ngeliat rumahnya yang berantakan. Wah gila lu, baru tinggal beberapa jam sama orang tua lu, kenapa ini rumah udah kayak kapal pecah? Jadi gue dan dia membersihkan dan merapikan rumah. Karena sahabat gue ini nggak bisa masak, jadinya gue lah yang masak. Saat gue masak, dia di sebelah gue yang sedang menulis lagu ciptaan dia untuk diserahkan ke produser yang katanya ganteng itu. Setelah selesai masak, gue sama dia makan lah. Gue kekenyangan banget sampai ngantuk jadinya. Dan tiba-tiba sahabat gue malah tidur duluan. Jadi gue selimutan lah dia supaya nggak kedinginan. Tapi malah badan gue ditarik sama dia dan gue malah dipeluk sama dia. Mau gue singkirin tapi nggak tega. Jadi gue terus-terusan menatap wajah sahabat yang gue suka ini sampai nggak sadar gue juga ikut tertidur. Sinar matahari terbit sampai membuat gue terbangun, tapi sahabat gue masih belum bangun. Tangan gue udah kram banget jadi bantalnya dia. Mau gue bangunin nggak tega. Jadi gue terus menatap dia. Betapa cantiknya dia waktu tidur. Dan tiba-tiba matanya terbuka. Kami bertatap-tatapan sampai dia kaget kalau kami begitu dekat. Dia langsung pergi ke kamar mandi. Mungkin dia malu sama gue. Dan gue sama dia menjadi canggung saat itu. Jadi gue buka aja topik pembicaraan. Gimana lagu yang lu tulis? Udah jadi nggak? Kata dia belum nih. Susah amat lagunya. Mau gue bantuin nggak? Kata dia emangnya lu bisa? Gue bilang aja enggak. Gue malah ditimpuk pakai buku sama dia. Gue ajaklah dia ke studio gue. Nah di sana ada teman gue. Dia kaget banget gue datang sama sahabat gue karena baru aja gue kemarin curhat sama teman gue kalau sahabat gue ini suka sama produsernya. Dan teman gue ini nyaranin buat gue ungkapin perasaan gue ke dia. Tapi gue nggak bisa ngungkapin. Dan kata teman gue, ingat penyesalan ada di terakhiran. Karena hari udah mulai malam, jadi gue sama sahabat gue memutuskan untuk pulang. Nah jadi gue mandi duluan saat itu. Tiba-tiba teman gue ini nelpon HP gue dan diangkat sama sahabat gue. Kata teman gue, kirim dong foto yang tadi di studio. Terus kata sahabat gue, Ardaunya lagi mandi. Nah teman gue ini nyuruh sahabat gue untuk membuka laptop gue. Tolong buka folder 2023. Di situ ada foto, kirim ke gue ya. Nah laptop gue dibukalah sama sahabat gue ini dan dikirimnya foto yang diminta teman gue. Tapi sahabat gue menemukan folder 2013 sampai 2023 yang berisikan fotonya sahabat gue.